bagaimana? Yang pertama bisa kita lakukan dengan mencari sebuah ide, teman-teman ya. Jadi ide ini teman-teman nanti akan dapatkan, nanti akan saya di next selanjutnya nanti bagaimana sih cara menggali ide, tapi teman-teman di sini ada kerangkanya saat kita teman-teman menulis, yaitu mencari ide penulisan, kemudian menyusun kira-kira kerangka-kerangka apa saja yang harus dituliskan, dan kemudian tadi seperti yang telah dijelaskan sama Mas Omet tentang pencarian data, fakta. Jadi tentunya ini akan menambah kevalidan data teman-teman, masalahnya teman-teman yang teman-teman dapatkan, dan sebagainya. Terlebih pada HK expert ini sendiri, teman-teman nanti berkompetisi untuk pada studi kasus pada suatu wilayah. Nah, teman-teman cari data-data tersebut. Terus kemudian melakukan penyusunan esai, terus melakukan pemeriksaan, dan akhirnya teman-teman submit gitu ya, submit di Google Form di perlombaan esai sendiri seperti itu. Bisa minta tolong next, Mas Omet? Oke, di sini ada tahapan riset dan inovasi teman-temannya. Pertama ada ide, evaluasi, development. Nah, teman-teman akan dapat berasal dari internal maupun perusahaan, yaitu dari utama karya itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian mengevaluasi terkait proposal ataupun gagasan yang teman-teman punya untuk dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut. Nanti mungkin teman-teman bisa search nih, kira-kira apa sih visi misinya, atau kira-kira apa saja sih target ke depannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada market introduction-nya, yaitu melakukan kajian kelayakan terkait komersil atau inovasi idenya teman-teman. Sebelumnya saya izin off cam dulu teman-teman ya, takut terkendala jaringan. Oke, selanjutnya next. Nah, dalam kita teman-teman membuat esai sendiri itu juga, teman-teman harus menciptakan apa sih hal yang kreatif atau inovatif dari hasil karya yang teman-teman dapatkan atau idenya teman-teman seperti itu. Next. Nah, apa itu kreatif? Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan nih teman-teman ya, hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Jadi teman-teman ini menciptakan sesuatu hal yang berbeda dari sesuatu yang telah ada seperti itu dan menghubungkannya tadi. Jadi teman-teman bisa mengobservasi atau melihat studi kasus yang ada di wilayah-wilayah yang sudah ditargetkan pada utama karya itu sendiri. Kan ada, kalau tidak salah ada 6 ya wilayah sasaran yang teman-teman dapat jadikan sasaran seperti itu. Next. Nah, ini contohnya nih, seperti ada beton hijau green concrete, beton ramah lingkungan, ataupun inovasi aspal campur limbah plastik. Jadi teman-teman bisa juga nih mencari referensi-referensi dari internet, dari jurnal, dari YouTube, ataupun dari media-media lainnya. Karena tentunya ini teman-teman dapat kembangkan, teman-teman dapat kreativitaskan terkait kira-kira apa sih inovasi yang teman-teman ingin terapkan di studi kasus ataupun di daerah utama karya itu sendiri atau aset utama karya seperti itu. Next. Nah, gimana sih teman-teman ya cara untuk melakukan proses kreatif atau mengalir melalui 5 tahap? Yang pertama ada persiapan, yaitu teman-teman bisa mendefinisikan masalah, tujuan atau tantangan. Jadi teman-teman bisa mengobservasi kira-kira apa sih masalah dan tujuan yang teman-teman nanti lakukan penelitian ataupun lakukan inovasi yang teman-teman ciptakan, menyelesaikan suatu permasalahannya. Baru menginkubasi, mencerna fakta-fakta dan mengolahnya dalam pikiran. Teman-teman mengumpulkan terkait fakta-fakta di lapangan yang ada, jurnal-jurnal pendukung, atau misalnya berita-berita terkait di aset-aset yang telah ada. Kemudian iluminasi, mendesak ke permukaan gagasan-gagasan tersebut agar muncul. Jadi teman-teman timbulkan lagi, kira-kira apa saja sih gagasan-gagasan tersebut yang dapat teman-teman inovasikan. Terus memverifikasi, memastikan apakah solusi ini benar-benar memecahkan masalah. Jadi jangan sampai teman-teman tuh mengada-ngada terkait apa masalahnya, tapi benar-benar ada masalahnya dan itu ada solusi yang teman-teman berikan atau teman-teman tawarkan. Dan yang terakhir adalah aplikasi, mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi tersebut. Jadi apa itu tindakannya, apa itu aplikasinya, atau bahkan inovasinya apa terkait hal-hal tersebut untuk menyelesaikan masalah. Setelah tadi teman-teman melakukan tahap verifikasi dan tahap mengaplikasikan. Seperti itu ya. Next. Nah, selanjutnya berbicara mengenai inovatif. Inovatif sini adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dan menjadi ada.
atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Di sini adalah sisi yang mungkin teman-teman agak sulit ya terkait berinovasi, menciptakan sesuatu hal yang baru atau belum pernah. Bahkan teman-teman di sini yang ibaratnya bermimpi untuk menciptakan sesuatu hal atau berangan-angan seperti itu. Nah, di sini teman-teman mungkin ya, teman-teman misalnya punya mimpi lebih terkait konstruksi, terkait pengolahan limbah, dan lain sebagainya, teman-teman tuangkan terkait hal-hal tersebut untuk teman-teman nanti siapa tahu bisa ke depannya bisa diimplementasikan melalui Hutama Karya itu sendiri. Seperti itu. Next. Nah, bagaimana sih kita bisa berinovasi? Nah, di sini seperti Apple dan Procter dan Gamble mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna untuk menginspirasi pengembangannya atau marker. Seperti Samsung yang unggul mengikuti tren produk baru yang populer dengan produk yang bisa sampai ke pasar dengan cepat. Atau seperti Google yang mendorong keunggulan inovasi teknologi dan mencoba menemukan model bisnis yang layak sehingga bisa mengubahnya menjadi pendapatan dan keuntungan. Teman-teman bisa mengambil ini, sisi positif dari inovasi-inovasi tersebut. Jadi teman-teman bisa bertanya lagi, kira-kira apa sih yang diinginkan masyarakat? Atau apa yang layak dapat untuk diimplementasikan? Atau teknologi atau inovasi apa yang mungkin teman-teman realisasikan? Itu teman-teman kembali lagi bertanya terkait inovasi ataupun karya yang teman-teman buat nantinya. Untuk mendapat kira-kira apakah menjawab ya inovasi ini seperti itu. Next. Nah, tadi dia. Bagaimana cara menemukan inovasi, yaitu teman-teman dapat melakukan pengetahuan baru, mencari cara baru, melakukan objek baru, teknologi baru, dan penemuan baru. Hingga muncullah suatu inovasi itu sendiri. Teman-teman tadi bisa melakukan mencari sumber referensi, mengambil data-data pendukung, atau misalnya mengobservasi kira-kira di wilayah-wilayah aset utama karya itu sendiri bagaimana kondisi kasusnya, untuk dapat teman-teman menciptakan suatu teknologi atau penemuan baru sehingga terwujudlah sebuah inovasi yang teman-teman gagaskan atau teman-teman sampaikan di tulisan yang teman-teman buat nantinya seperti itu. Next. Nah, di sini misalnya ada contoh nih terkait model, terkait kondisi sekarang dan ada inovasi. Misalnya inversi atau pembalikan. Masyarakat mendatangi instansi pemerintah untuk mendapat layanan. Inovasinya adalah aparat yang mendatangi masyarakat. Ataupun integrasi. Pelayanan dilakukan di tempat berbeda dan prosedur berbeda. Layanan terpadu, tempat jenis, dan prosedur dan lain-lain. Baru ekstensi. Layanan hanya diberikan pada jam kerja. Tersedianya pilihan layanan di luar jam kerja. Ataupun diferensiasi atau pembeda, adisi atau penambahan, subtraksi atau pengurangan, translasi atau asosiasi, eksagerasi dan penekanan. Jadi teman-teman lihat kondisi sekarang dan apa inovasi yang teman-teman berikan terkait inovasi yang teman-teman dapat tuliskan di essay yang teman-teman buat nantinya. Next. Nah, terus berbicara mengenai penggalian ide, teman-teman yang pertama bisa lakukan adalah mengidentifikasi masalah sekitar. Tentunya teman-teman melihat identifikasi masalah yang teman-teman jadikan aset ataupun jadikan studi kasus. Teman-teman kemudian mengobservasi kira-kira apa sih hal-hal yang terjadi pada wilayah tersebut, misalnya seperti itu. Baru yang ketiga membaca review-review jurnal. Tentunya siapa tahu di wilayah-wilayah aset-aset tersebut ada jurnal-jurnal pendukung yang telah dilakukan penelitian, atau misalnya infografis, atau misalnya entah terkait berita-berita lain yang teman-teman dapatkan inovasi, teman-teman dapat implementasikan di daerah tersebut. Atau juga bisa teman-teman diskusi dengan teman, misalnya teman-teman juga bisa diskusi atau brainstorming terkait kira-kira kondisi di wilayah tersebut bagaimana. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang memiliki kenalan atau teman yang berada di daerah tersebut, seperti itu. Yang kelima, membaca berita terkini terkait apa saja sih hal-hal yang terkait menjadi isu terkini terkait konstruksi atau pengolahan limbah dan lain sebagainya. Terus yang keenam, apabila teman-teman di sini terkendala nih, misalnya, oh saya masih bingung nih Kak terkait misalnya mencari ide dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengembangkan ide teman-teman dengan cara ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Teman-teman mengamati nih, kira-kira apa yang inovasi yang teman-teman ingin tuliskan atau teman-teman ingin implementasikan. Baru teman-teman modifikasi berdasarkan latar belakang, berdasarkan fakta, dan kondisi wilayah teman-teman seperti itu. Yang ketujuh, potensi lokal. Potensi lokal dari daerah aset yang teman-teman nanti pilih. Nah, teman-teman kembangkan lagi kira-kira potensinya seperti apa, infografisnya seperti apa, dan hal yang ingin teman-teman angkat seperti apa. Ini akan menjadi nilai originalitas yang lebih tinggi saat teman-teman itu tahu kira-kira potensinya apa yang dapat teman-teman
gali seperti itu ya. Next. Nah, terus apa saja sih yang bisa digali? Yang pertama kita bisa menganalisis potensi tadi, menganalisis potensi kira-kira apa yang bisa diangkat. Terus penjelasan mekanisme, bagaimana sih mekanisme terkait entah misalnya sistem infrastruktur, sistem pengolahan limbah, ataupun sistem-sistem lainnya. Kemudian tadi yang setelah dijelaskan sama Mas Omet, bahwasannya terkait visualisasi gagasan. Teman-teman di sini sangat penting ya, bahwasan teman-teman di sini untuk dapat memvisualisasikan gagasan terkait implementasi, terkait inovasi, atau terkait gambaran inovasi dan gagasan yang teman-teman buat. Serta rencana implementasinya bagaimana. Kira-kira bagaimana hingga tahap dari perencanaan inisiasinya teman-teman hingga tahap aplikasinya teman-teman itu dapat terrealisasikan. Atau bisa teman-teman menggali lagi dengan rumus 5W plus 1H itu sendiri. Seperti itu. Next. Nah, teman-teman juga bisa menganalisis terkait PES itu sendiri tentang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, atau juga bisa menganalisis tentang analisis SWOT itu sendiri. Bisa dari luar, dari dalam, dan yang membantu dan menghambat terkait inovasi yang teman-teman berikan atau teman-teman tuliskan di esai yang teman-teman buat nantinya. Next. Nah, ini contohnya ya. Pada implementasi gagasan pada aset HK, peserta perlu mengombinasikan nih gagasan dari peserta terkait 5 bidang riset HK dengan aset-aset utama karya yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa aset tersebut dapat dilihat sebarannya pada gambar di samping ini. Misalnya contohnya teman-teman tadi udah dijelaskan ya, bahwasannya misalnya pembuatan gedung perkumpulan warga di desa Sumbersuko, Gempol, Pasuruan. Jadi teman-teman kerucutkan apa sih wilayah teman-teman yang ingin teman-teman berikan inovasi. Misalnya di sana ada Jambi, ada Palembang, ada Bandar Lampung, ada Bandung, ada Bekasi, Minahasa, Majane, Konawe Selatan, Kendari, Lombok Timur, Pasuruan, Yogyakarta. Atau misalnya teman-teman di sini ada yang di daerah tersebut, nah mungkin ini menjadi nilai lebih ya teman-teman. Teman-teman dapat tahu kira-kira potensi atau kira-kira permasalahan atau yang ingin teman-teman kembangkan dari daerah-daerah tersebut. Atau misalnya teman-teman di sini kendalanya, Kak, saya nggak dari daerah tersebut nih, kira-kira bagaimana? Teman-teman bisa mengobservasi tadi, melihat review jurnal, atau lihat berita-berita terkini terkait wilayah-wilayah tersebut, seperti itu. Terkait aset utama karya itu sendiri. Oke, next. Nah, terkait hal tersebut tentunya di sini membahas tentang pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu sendiri ya. Di sini teman-teman terfokus pada poin ke-6, yaitu akses air bersih dan sanitasi, serta 7, energi keberlanjutan, serta yang ke-9 yaitu infrastruktur, dan yang ke-11 adalah kota dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Jadi teman-teman fokus ke antara poin ke-6, ke-7, ke-9, dan ke-11 terkait isu pembangunan berkelanjutan. Kira-kira bagaimana sih konsep dari air dan sanitasi itu sendiri, atau bagaimana teman-teman tadi mengolah tentang energi, siapa tahu tadi wilayah-wilayah aset tertentu tersebut keterkurangannya energi, suplai energi yang sangat kurang, ataupun terkait nomor 9, infrastruktur, yang mungkin masih dalam proses perencanaan, atau mungkin ada inovasi-inovasi yang teman-teman tawarkan terkait infrastruktur itu sendiri, atau terkait kota itu sendiri, kota yang layak huni, atau kota yang berkelanjutan, kira-kira bagaimana. Jadi teman-teman bisa berpedoman pada pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu sendiri, teman-teman bisa mungkin search di internet atau di Google, karena ada pedomannya ya terkait, misalnya poin nomor 6 nih, sanitasi atau air bersih. Teman-teman lihat lagi, kira-kira poin angka pentingnya tuh membahas tentang apa, seperti itu. Next. Nah, terkait teman-teman tadi sudah menuangkan ide, menuangkan penulisan yang dijelaskan sama Mas Omet tadi, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan teman-teman harus penting adalah teman-teman harus menjaga kode etik ilmiah, yaitu terkait etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum. Di sini ada beberapa contohnya, yaitu fabrikasi, plagiarisme, dan falsifikasi. Yang pertama ada fabrikasi, teman-teman. Itu jangan sampai teman-teman mengarang atau membuat data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Terus yang kedua, plagiarisme, yaitu mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai pemiliknya. Jadi misalnya teman-teman ini punya dapat referensi nih, ide tentang infrastruktur, tapi teman-teman ini mengaku bahwasannya ini adalah idenya teman-teman. Itu jangan sampai, karena itu mengambil hak kekayaan intelektual orang lain atau mengambil idenya dari orang lain itu sendiri. Ataupun yang ketiga adalah falsifikasi, yaitu memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil. Jadi teman-teman misalnya mendapatkan data sekian, atau misalnya dapat observasi
dari lapangan dan lain sebagainya, teman-teman tuh memasukkan atau memanipulasi. Itu jangan sampai terkait hal-hal tersebut. Jadi yang paling penting adalah teman-teman dapat memparafase atau meringkas dengan mengungkapkan ide orang lain dengan kalimat sendiri. Teman-teman kira-kira misalnya membaca jurnal, terus teman-teman merangkum dengan bahasa teman-teman sendiri, dengan apa kira-kira keunikannya teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman mencantumkan pernyataan orang lain itu secara utuh, ibaratnya copy paste gitu ya. Jadi baiknya prapase ataupun kutipan langsung itu juga harus diikuti oleh sitasi ya teman-teman. Ini yang harus paling penting ya. Jadi jangan sampai teman-teman punya ide atau teman-teman di sini mendapatkan ide, tapi teman-teman itu bukan idenya orisinal dari teman-teman. Jadi harus teman-teman berpegang teguh sama tadi kode etik ilmiah itu sendiri, yaitu etika atau pedoman yang disepakati seperti itu. Next. Oke, mungkin cukup sekian dari materi dari saya dan dari Mas Omet. Saya selanjutnya serahkan ke Mbak Novia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rozikin atas paparan materi yang sangat luar biasa dari kedua pemateri kita yang sangat luar biasa juga nih teman-teman. Jadi tadi kita sudah membahas banyak ya terkait dengan sistematika penulisan esai hingga bagaimana sih cara untuk menciptakan ide yang baik dan benar. Nah, sekali lagi di sini juga sangat berkaitan ya dengan tema besar dari HK Nasional Essay Competition itu sendiri, yaitu mendorong inovasi anak bangsa dalam implementasi Sustainable Development Goals di lingkungan sekitar dengan berbagai macam subtema lomba, yaitu infrastruktur publik, properti, energi, sumber daya air, dan juga limbah. Nah, silakan teman-teman untuk segera memilih kira-kira subtema mana sih yang akan teman-teman angkat sebagai esai andalan teman-teman untuk disubmit pada HK Nasional Essay Competition tahun 2022. Saya ingatkan sekali lagi, penutupan lomba akan ditutup resmi pada tanggal 31 Oktober tahun 2022, tepat pukul 23.59. Jadi jangan lupa ya teman-teman, setelah webinar ini teman-teman harus segera menulis dan juga mensubmit esai tersebut. Oke, dan berikutnya adalah sesi yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, wah luar biasa sekali nih Kak Rozikin, udah banyak banget nih yang raise hand. Oke, mungkin mulai dari yang pertama, silakan kepada Kak Nadia Ursula, dipersilakan untuk on microphone terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Katanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Ursula, saya dari Universitas Sanata Dharma Jogja. Jadi di sini saya mau nanya ke kedua kakak pembicara, bagaimana menurut pendapat kakak pembicara bahwa isi-isi ini tuh merupakan tulisan pelengkap karya sebelumnya, terutama karya sebelumnya itu karya sendiri, dilengkapi juga tampilan prototipe yang dirancang bisa diterapkan ke salah satu lokasi utama karya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nadia. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Rozikin. Dipersilakan. Mohon maaf tadi bisa diulang kembali. Tadi agak terkeluar saya dari Zoom. Oke, jadi ini Kak, tanyanya tuh gimana menurut pendapat Kakak bahwa isi-isi ini tuh merupakan tulisan pelengkap karya sebelumnya, terutama karya sebelumnya ini karya sendiri, dilengkapi juga tampilan prototipe yang dirancang bisa diterapkan ke salah satu lokasi utama karya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Nadia ya. Saya coba izin jawab. Jadi untuk pengembangan inovasi seperti itu ya. Jadi ini malah jadi ada tambahan unsur-unsur lainnya seperti itu ya. Jadi dari Mbak Nadia mungkin ini sangat baik ya. Bahwasannya ada keterbaruan ataupun misalnya kira-kira penambahan misalnya terkait fitur dan lain sebagainya itu sangat perlu. Terkait tentunya mungkin berbagai misalnya kondisi wilayah tertentu itu tentunya akan ada ibaratnya kelebihan dan kekurangan. Jadi teman-teman di sini bisa mengobservasi terkait kondisi di beberapa aset tersebut. Tentunya boleh untuk nambah prototipe dan ini mungkin dapat nilai lebih terkait hal tersebut karena ada visualisasi gagasan dan tentunya akan melihat misalnya dari juri dan dewan juri nanti misalnya melihat ternyata ada desain prototipe atau misalnya ada keterbaruan dari inovasi dan tentunya harus memang ditekankan pada target ataupun aset yang telah nanti dibuat seperti itu. Apakah terjawab, Mbak Nadia? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadia. Dan penanya berikutnya dipersilakan kepada Kak Salsabila Rizky Amalia untuk on kamera dan juga on microphone terlebih dahulu.
Halo, Kak Salsabila, apakah masih di tempat? Iya, Kak, masih di tempat. Oke, silakan Kak Salsabila. Maaf, Kak, saya off cam karena jaringan saya kurang bagus di sini. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Kak, terkait sitasi. Kalau misalnya dalam esai, misalnya dalam satu paragraf itu tergabung antara apa namanya? Antara apa? Argumen kita, Kak, sama misalnya ada kutipan dari jurnal gitu, Kak, itu bagaimana sitasinya? Sama kalau inovasi itu, Kak, bukan. Kalau esai itu, Kak, harus ada solusi atau bagaimana, Kak? Harus ada solusi begitu, Kak, yang kita, itu aja kayak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Salsabila. Mungkin dipersilakan kepada Kak Omet untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Salsabila, kalau misalnya gimana sih cara nulis citasi untuk karya kita, di mana di situ kita mau juga menuangkan gagasan terkait kita. Nah, jadi boleh kita, jadi kalimatnya dipisah aja, entah kutipan dari jurnalnya dulu. Ini saran ya, jadi biar mudahnya kayak gitu. Jadi kutipan dari jurnalnya dulu, atau kita mau jadi bunyinya kayak gini nih. Jadi kayak ada kalimat, terus kita kasih citasi, terus kita lanjutin kalimatnya. Ya, setelah titik lanjutin kalimatnya gitu. Jadi sesuai dengan bla 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 tersebut, sehingga kayak gitu-gitu. Jadi boleh kayak gitu, atau boleh kita ngasih pendapat kita dulu, terus lanjutkan dengan citasi, di mana hal ini sejalan dengan, misalnya sejalan dengan Novia 2020 bahwa bla 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 gitu. Itu boleh. Jadi ketika kita nulis sebuah gagasan, terus kita mau hubungkan dengan landasan atau kutipan dari sebelumnya, itu justru itu cara yang tepat untuk menulis gitu. Tapi jangan lupa, karena ini lagi-lagi adalah esai, nanti harus gagasannya yang lebih banyak dibandingkan kutipan-kutipan dari yang kita ambil dari referensi-referensi tertentu. Terus kalau misalnya nih esai itu apakah harus memberikan solusi? Nah, karena ini adalah esai ilmu. Jadi kan kalau misalnya esai itu sebenarnya banyak jenisnya ya teman-teman. Ada yang esainya berupa karangan bebas atau seperti apa, atau esai pribadi, atau esai untuk mengkritisi suatu hal, itu kan beda-beda jenisnya. Namun kalau misalnya kita mau ikutkan dalam lomba utama karya ini, lebih ditekankan pada sebuah esai ilmiah gitu. Jadi jawabannya harus ada solusinya. Jadi kita benar-benar harus mencari dulu permasalahan yang ada hubungannya dengan, misalnya tadi dengan subtema yang telah disampaikan dalam lomba ini gitu. Jadi kira-kira permasalahan apa yang kita mau ambil, terus kita mau menawarkan solusi apa gitu. Jadi karena ini merupakan esai ilmiah yang akan diperlombakan, jadi jawabannya harus ada solusi. Jangan lupa solusi itu kan kita sekarang udah hidup di tahun 2022 ya. Jadi sangat jarang sesuatu yang benar-benar baru. Jadi sebenarnya kita itu lebih ke mengembangkan hal-hal yang udah ada sebelumnya, entah kita modifikasi atau kita kolaborasikan dua atau lebih hal yang hingga menjadi solusi yang kita tawarkan, atau gagasan atau ide yang akan kita tuangkan dalam sebuah karya esai kita, seperti itu. Jadi menggunakan metode berbeda begitu ya, Kak? Ya, jadi boleh menggunakan metode yang berbeda, atau kita mau menambahkan suatu hal dalam gagasan yang udah ada sebelumnya, atau apa gitu. Oh iya. Terima kasih banyak, Kak, atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Salsabila. Dan berikutnya ada Juan Fidel Verdani. Dipersilakan untuk on kamera dan juga on microphone terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya suaranya terdengar dengan jelas ya, Kak? Terdengar, silakan. Ya. Oke, mungkin pertama-tama perkenalkan, nama aku Juan Fidel Verdani dari Universitas Indonesia. Mungkin aku punya beberapa pertanyaan sih, Kak. Mungkin yang pertama,
Mungkin tantangan orang dalam membuat esai dan juga pengalaman aku membuat esai kan sebenarnya kita membuat esai tapi dalam keadaan halaman yang terbatas ya Kak. Dan mungkin itu aku juga dapat ilmu juga kalau misalnya emang itu di art of making an essay itu kan emang harus memaksimalkan isi esai itu sendiri ya Kak. Cuma tadi mungkin dari penyampaian Kak Selamat mengenai kita kan biasanya kalau buat esai itu perlu masukin desain kita ya Kak. Cuma terkadang desain yang kita buat itu terkadang mungkin bisa 2 paragraf kemakan gitu kalau misalkan gambar itu dihilangin. Dan terkadang kan kita pindahin ke lampiran juga ya Kak. Kira-kira kalau misalkan dalam kompetisi ini Kak, perlu nggak sih Kak kalau misalkan kita harus, maksudnya kita perlu banget nggak sih masukin gambar kita itu di bagian isinya atau mungkin sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kita pindahin semua gambar yang ada di bagian isi itu supaya kita maksimalin penulisan kata-katanya itu di 5 halaman, 3-5 halaman itu terus kita pindahin semua gambar ke lampiran. Mungkin itu pertanyaan pertama Kak. Yang kedua, aku cuma ingin klarifikasi aja sih Kak. Aku pernah lihat ada orang karena terbatas halamannya, dia pindahin isinya itu ke bagian lampiran gitu Kak. Jadi penjelasan lebih detail itu dipindahin ke lampiran. Itu sebenarnya it's okay atau sebenarnya lebih baik lampiran itu lebih menampilkan data-data aja, gambar-gambar aja tanpa ada penjelasan lebih detail gitu Kak, kata-kata lebih dalam bentuk paragraf. Sama mungkin pertanyaan aku yang terakhir, aku sebenarnya masih ingin validasi aja sih Kak, dalam membuat esai itu kan ada namanya kode etik ilmiah ya Kak. Terutama tadi disampaikan Kak Rozikin mengenai plagiarisme mengambil hak kekayaan intelektual. Dan salah satu cara kita mendapatkan ini kan dengan konsep ATM ya Kak, amati tiru modifikasi. Sebenarnya batasannya itu apakah sebenarnya nggak sih Kak kalau misalkan kita punya ide yang sebenarnya udah ada, tapi kita kembangkan lagi ide itu dengan mungkin banyak perubahan-perubahan yang kita lihat ada kekurangannya, kita kembangin lagi itu sebenarnya bagian dari, maksudnya nggak menyalahi kode etik ilmiah yaitu plagiarisme atau bagaimana Kak? Mungkin lebih minta pandangannya sih Kak. Mungkin itu sih pertanyaan dari aku. Oke, terima kasih Kak Juan. Sangat antusias sekali ya. Ada 3 pertanyaan. Nah, mungkin bisa giliran kepada Kak Rozikin, dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, jadi saya jawab ya. Jadi sangat bersemangat ya dari Mas Juan. Semoga nanti bisa ikut lomba esainya ya, bisa menuliskan gitu. Jadi mungkin saya coba nge-review dulu yang jawaban pertama dari saya. Untuk menulisan visualisasi gagasan itu sangat penting ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa tadi misalnya menuliskan misalnya inovasi ini pada lampiran 1. Jadi nanti bisa di bagian lampiran 1 seperti itu. Nah, itu diperbolehkan dalam hal ini. Dan itu biar bisa ibaratnya teman-teman tuh bisa menjelaskan terkait tulisan ataupun gagasan yang teman-teman buat seperti itu. Terus yang kedua tadi misalnya tadi ada penjelasan lagi di lampiran tuh mungkin lebih baiknya terkait data-data ataupun misalnya terkait desainnya atau visualisasi gagasannya seperti itu. Jadi dan terlebih di kompetisi HK itu sendiri nanti itu teman-teman bebas berapa macam lampirannya. Benar ya Mbak Novia ya? Nah, jadi teman-teman tadi bisa teman-teman punya ide gagasan teman-teman dimaksimalkan 3-5 lembar tersebut, terus lampirannya tersebut itu teman-teman betul-betul sampaikan gagasan teman-teman atau misalnya tadi ada punya desain prototipe, visualisasi gagasan atau inovasinya. Terus terkait yang ketiga tadi terkait plagiarism dari saya sendiri, itu teman-teman tentunya bisanya teman-teman dapat jurnal yang teman-teman jadikan acuan misalnya. Dan di situ misalnya ada saran pendukung. Kira-kira apa sih yang perlu dikembangkan dari inovasi ini? Nah, teman-teman tadi bisa mengkreativitaskan lagi atau kira-kira menambah nilai lebih dari yang telah ada. Itu tentunya akan menjadi daya tarik ataupun ibaratnya membuat kelebihan dari inovasi itu teman-teman yang buat seperti itu. Kekurangan-kekurangan yang ada teman-teman jadikan itu kelebihan dari gagasan yang teman-teman buat. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin silakan kalau ada dari Kak Omet. Silahkan. Ya, jadi benar banget ya yang udah disampaikan Kak Zikin tadi. Jadi kalau misalnya mau masukin gambar, terus kan kalau misalnya bagian isi dia kayak itu yang bisa di-spare buat 2 paragraf ternyata buat 1 gambar aja. Nah, jadi pinter-pinternya kita sih kalau misalnya mau bikin desain prototipe. Jadi kalau misalnya pertanyaannya boleh dimasukkan di lampiran atau enggak, jawabannya boleh banget. Jadi kalau untuk tipsnya sendiri sebenarnya kalau bisa tetap ada gambarnya di bagian isi, tapi itu kayak main prototype atau pokoknya kayak gambar utama yang itu dibutuhkan di bagian isi gitu kan. Ini hubungannya juga dengan pertanyaan kedua, apakah boleh masih menambahkan isi di lampiran? Itu boleh-boleh aja karena nggak ada batasan tertentu, tapi di situ kan menguji seberapa mampu seorang penulis
menuliskan karyanya dalam 3-5 halaman tadi. Jadi dia mampu nggak ya menuangkan idenya yang bisa dimepetkan dalam 5 halaman, karena penilaian utamanya ada di 3-5 halaman yang teman-teman tulis kayak gitu. Jadi istilahnya kan lampiran cuma sebagai pelengkap. Jadi nggak sebegitu mempengaruhi penilaian gitu. Paling kalau misalnya tadi kan data-data, misalnya lampiran kan utamanya berisi data tentang gambar-gambar gitu. Nah, itu masih bisa mempengaruhi penilaian, tapi kalau misalnya bagian isi itu lebih ke menguji seberapa mampu seseorang untuk menuangkan idenya ke dalam 3-5 halaman aja. Kayak gitu. Dan untuk kode etik ilmiah tadi udah jelas dijawab sama. Oke, baik. Dari Kak Juan, apakah ada feedback? Sejauh ini cukup, Kak. Mungkin kasih, Kak, untuk jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Juan Fidel. Dan berikutnya adalah Kak Nur Ilahi, dipersilakan untuk on kamera dan juga on microphone terlebih dahulu. Ya, Kak. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas. Sudah, silakan. Sebelumnya, oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya izin off cam juga. Pertanyaan saya yang pertama, ini Kak, terkait si program atau idenya gitu yang nanti akan dicantumkan di esai, itu tuh sampai ke pelaksanaan implementasi enggak ya? Kayak kita nyantumin juga gitu, kayak RAB, mungkin timeline pelaksanaannya jangka pendek, jangka panjang, menengah, atau hanya sekedar ide ya prototipenya aja, kayak gitu. Enggak sampai ke pelaksanaan nanti bakal dilakuin pihak haknya itu kayak gimana. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin dipersilakan kepada Kak Omet untuk menjawab. Baik, pertanyaannya sangat bagus gitu. Nah, lagi-lagi ya, kan tadi kan kalau misal esai itu bagus, semakin detail itu semakin bagus gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau masukin RAB atau langkah-langkah implementasi, langkah-langkah strategis itu boleh banget gitu. Dan itu kan kalau misalnya nggak muat di bagian isi, boleh dimasukin ke lampiran. Artinya kelanjutan dari karyanya itu udah jelas. Apalagi kan kalau misalnya esai itu memang sifatnya harus potensial dan merupakan gagasan futuristik gitu. Jadi kalau misalnya ada kelengkapan hal yang seperti itu menunjukkan bahwa karyanya itu memang benar-benar bakal bisa diwujudkan suatu saat nantinya di masa depan kayak gitu. Jadi jawabannya boleh gitu. Oke, dari Kak Nur Ilahi, apakah ada feedback? Halo, Kak? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih kepada Kak Omet. Mungkin kita bisa beralih ke penanya berikutnya karena masih ada, waduh berapa nih, 200 penanya nih Kak Omet. Sampai besok nih kayaknya. Oke, silakan kepada Kak Sabrina Hoirunisa, dipersilakan untuk on microphone dan juga on kamera terlebih dahulu. Halo, Kak Sabrina. Oke, sepertinya masih terdapat gangguan sinyal. Kita beralih ke penanya berikutnya. Kak Awida Suci Indamala Putri, dipersilakan untuk on kamera dan juga on microphone terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk Jadi saya mau nanya, terkait solusi yang akan dibuat di ESA itu, apakah harus dalam wujud yang udah terbuat gitu, misalkan produknya itu udah nyata atau boleh dalam gagasan prototipenya tadi gitu, misal dalam segi teknologi, apakah itu harus sudah sebagai contohnya udah dalam wujud aplikasi atau lebih baiknya itu apa bisa gitu untuk yang dalam bidang prototipenya aja. Jadi lebih ke pertanyaan terkait ESA-nya ini sebuah produk yang udah terwujud atau apakah boleh dalam segi rancangannya aja gitu. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada Kak Rozikin untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mungkin sedikit mengklarifikasi ya, bahwasannya esai ilmiah sendiri nanti teman-teman mungkin yang untuk utama karya itu sendiri, teman-teman tuh diperbolehkan untuk masih berangan-angan ataupun misalnya terkait rencana produk, prototipe, atau misalnya teman-teman misalnya punya mimpi nih terkait kira-kira infrastruktur yang baik seperti apa atau cara pengolahan limbah dan sebagainya itu masih
masih sebatas cita-cita teman-teman atau inovasi teman-teman itu diperbolehkan. Jadi tidak perlu juga teman-teman terkait produk nyata yang sudah betul-betul teman-teman buat baru teman-teman tuliskan ke esai biar lebih futuristik, itu tidak apa-apa. Jadi teman-teman bisa terkait gagasan ataupun terkait inovasinya teman-teman tidak apa-apa seperti itu. Skala prototipe ataupun misalnya skala imajinasi teman-teman, tapi dengan berlandaskan terkait data-data atau fakta-fakta yang ada seperti itu. Apakah terjawab? Iya, terjawab. Makasih banyak, Kak. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih Kak Rozikin dan juga Kak Awida Suci, dan penanya berikutnya dipersilakan kepada Kak Rifda Utami untuk on kamera dan juga on microphone terlebih dahulu. Halo Kak Rifda? Halo? Halo? Suara udah masuk ya? Oke, silakan Kak. Oke, sebelumnya mohon maaf aku izin off cam dikarenakan jaringan kurang mendukung, dan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Rifda Utami, aku dari IPB University. Mungkin yang ingin aku tanyakan ada 3 hal. Yang pertama terkait jurnal. Nah, dari kakak sendiri, apakah ada saran jurnal yang baik untuk pembuatan esai? Lalu yang kedua adalah untuk judul, kira-kira dalam penulisan judul dalam esai itu yang baik formatnya seperti apa, dan apakah dengan menggunakan bahasa asing akan menjadi suatu daya tarik tersendiri. Lalu yang terakhir mengenai plagiarisme, di mana plagiarisme ini bisa kita cek melalui website yang tersedia di Google, dan apakah plagiarisme itu cara menceknya itu dari awal hingga akhir atau bagian isi dan pembahasannya saja. Mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifda. Dipersilakan kepada Kak Omet untuk menjawab. Baik, terima kasih Kak Rifda atas pertanyaannya. Nah, terus kalau misalnya jurnal yang baik itu seperti apa? Jadi kalau dalam penulisan esai ilmiah sendiri sebenarnya nggak sebegitu ditentuin. Jurnalnya harus seperti apa sih, yang penting yang perlu digarisbawahi hanya referensi yang digunakan itu merupakan referensi yang terakreditasi atau referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selama kita ngambilnya dari jurnal bereputasi itu boleh-boleh aja, nggak ada batasan tahun, nggak ada batasan lalala gitu. Yang penting dia bisa dipertanggungjawabkan aja. Dalam artian kalau misal kita ngambil dari dari artikel blog atau yang merupakan pendapat pribadi seseorang itu nggak sebegitu baik gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi jurnalnya nggak ada batasan. Soalnya ini esai. Kalau misalnya kita lihat mungkin beberapa laporan ilmiah mungkin membatasi jurnalnya harus kuartil berapa, itu enggak ya. Nggak seperti itu, karena di sini lebih fokus ke gagasannya gitu. Tapi kalau misalnya Rifda sendiri, misalnya dari secara pribadi kan secara individu seseorang itu beda-beda ya. Misalnya kalau misalnya ada yang individu benar-benar menerapkan kepada dirinya sendiri, saya harus menggunakan referensi seperti apa, itu boleh-boleh aja dan menurutku baik sih buat individunya sendiri juga gitu. Nah, terus kalau misalnya yang kedua, judul itu formatnya seperti apa? Nah, kan kalau misalnya kita lihat tips pembuatan judul itu ada banyak, dan kita itu boleh memakai tips yang mana aja gitu. Tapi lagi-lagi kan yang perlu juga isinya, karena deliver isinya seperti apa. Tapi kalau misalnya tips pembuatan judul sendiri, itu teman-teman boleh memberikan nama produk atau boleh juga menuliskan istilah asing. Yang penting judul yang akan teman-teman tulis itu nggak bermakna ganda gitu. Dalam artian dia dari judul itu bisa menggambarkan isinya itu bakal seperti apa gitu, bahwa dia akan membahas apa gitu, bahwa dia memberikan solusi apa gitu. Intinya seperti itu. Dan juga di judul sebenarnya boleh banget kalau misalnya teman-teman mau mention hal-hal yang berhubungan dengan tema, subtema, ataupun langsung fokus ke misalnya teman-teman mau menuliskan di judul terkait lokasi bakal di daerah apa, itu juga boleh gitu. Apalagi sekarang kan esainya kayak dikhususin untuk sesuatu dalam artian yang berhubungan dengan aset-aset utama karya misalnya kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga,
plagiarisme itu apakah akan dicek dari awal sampai akhir atau seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya penjelasan sebelumnya Kak Zikin di materi tadi lebih ke tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri. Apakah karya yang akan ditulis nanti dia itu benar-benar hasil karyanya sendiri atau dia ngambil karya orang lain dan mengatakan bahwa itu karyanya gitu. Nah, untuk plagiarisme di sini itu sebenarnya nggak ada batasan maksimal berapa persen. Yang penting teman-teman bertanggung jawab aja deh sama dirinya sendiri. Itu benar-benar tulisan yang ditulis dari dirinya sendiri dan benar-benar ketika menulis tulisannya dia menerapkan kode etik ilmiah. Misalnya dia memparaphrase kalimat yang dikutip dari kutipan jurnal gitu dan lalala gitu. Jadi seperti itu. Jadi semakin teman-teman tak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, semakin teman-teman menerapkan kode etik ilmiah itu bakal semakin bagus. Seperti itu. Baik, sangat lengkap sekali ya Kak Omet. Dari Kak Rifda sendiri, apakah ada feedback? Aman dari aku ya Kak. Oke. Kalau sudah aman, baik. Terima kasih Kak Rifda. Dan selanjutnya mungkin saya bacakan pertanyaan dari chat ya Kak Omet. Di sini dari Elza, Kak, ada yang bertanya, aspek apa saja yang menjadi titik berat penilaian esai? Apakah kesalahan penulisan, tanda baca, kapitalisasi, dan lain-lain juga akan mengurangi penilaian? Mungkin bisa dijawab kepada Kak Rozikin, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan ya. Nah, dalam hal ini mungkin teman-teman nanti mungkin bisa cek lagi ya ke panduan lomba yang nanti teman-teman ikuti atau yang terlebih misalnya di utama karya itu sendiri. Teman-teman bisa cek kira-kira berapa sih komposisi persentase misalnya entah tadi misalnya inovasi, gagasan, dan sebagainya. Namun secara umum biasanya itu komposisi atau aspek paling besar adalah terkait inovasi gagasan teman-teman atau isi dari gagasan teman-teman. Itu yang paling beratnya paling penting lah. Terus kalau misalnya terkait tadi misalnya typo atau tulisannya mungkin salah ketik dan sebagainya. Nah, biasanya itu komposisinya lagi tergantung masing-masing lomba. Bisa sampai 10 hingga 15%. Nah, jadi bisa dicek lagi di panduannya. Nah, itu makanya tadi teman-teman misalnya punya ide atau inovasi yang udah bagus nih, tapi teman-teman ternyata nggak patuh terkait pedoman dan lain sebagainya, itu akan menjadi nilai minus ataupun akan menjadi kelemahan bagi teman-teman. Makanya yang saya pesan adalah teman-teman saat mengikuti perlombaan, teman-teman baca dulu panduannya, teman-teman telaah dulu kira-kira apa yang harus teman-teman tonjolkan, inovasinya, atau misalnya gagasannya, atau misalnya teman-teman ternyata poin sistematika penulisan itu besar, teman-teman otomatis harus ngecek lagi terkait penulisan, karena itu akan tentunya akan menambah poin teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rozikin. Semoga dapat menjawab ya. Sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya, saya imbau kepada teman-teman untuk melakukan presensi terlebih dahulu ya teman-teman. Dan jangan sampai salah untuk menulis nama, karena ini juga berhubungan dengan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing. Sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi ya, karena ini juga akan berhubungan dengan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing. Terima kasih. Dan selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Kak Amanatul Nafia, dipersilakan untuk on microphone terlebih dahulu. Yang saya ajuin pertanyaan nih Kak. Jadi yang ingin saya pertanyakan itu yang esai kan artinya pandangan penulis terhadap suatu masalah yang sedang trending dan mengajak pembaca untuk setuju dengan gagasannya. Nah, terkait permasalahannya itu harus yang trending atau yang penting sesuai dengan subtema? Oke, mungkin bisa dijawab ya oleh Kak Omet, dipersilakan. Oke, terima kasih. Maksudnya boleh bebas nggak? Gimana terakhir? Maksudnya boleh bebas nggak? Itunya, misalnya. Oke, ya. Nah, pertanyaan yang bagus, kira-kira permasalahan yang diangkat itu bakal seperti apa gitu. Nah, jadi yang pertama harus banget berhubungan sama subtema ya. Jadi karena di sini subtema udah disediakan, jadi baiknya kita ngambil 1 atau 2 poin dari subtema, terus kita mau deliver apa. Terus kalau misalnya permasalahannya bebas, mau seperti apa, mungkin lebih ke ini ya, kayak mengalur permasalahan seperti apa itu boleh-boleh aja.
mau dari sudut pandang apapun itu boleh, yang penting masih berhubungan dengan ide yang akan diangkat tadi gitu. Terus permasalahannya apakah harus yang lagi trending? Jadi ini opsional juga ya, lebih trending atau enggak itu boleh-boleh aja. Sebenarnya kalau mau ngambil lebih ke ide sih, misalnya ide terus lagi trending, itu lebih menarik aja sih kalau misalnya dibahas gitu. Tapi hal yang perlu digarisbawahi juga, permasalahan yang diangkat itu harus memiliki urgensi untuk diberikan solusi gitu. Jadi kan kita mau ngasih ide, ngasih solusi, tapi kira-kira permasalahan tersebut benar-benar harus diselesaikan sekarang atau enggak, itu juga poin-poin yang harus digarisbawahi. Jadi pastikan memiliki urgensi untuk diberikan solusi, dan itu harus benar-benar dideliver dalam menuliskan latar belakang karyanya. Jadi gitu ya, jadi harus berhubungan dengan subtema dan boleh yang lagi trending ataupun enggak. Gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Omet dan juga Kak Amanatul Nafia. Dan penanya berikutnya dipersilakan untuk Kak Toha untuk on microphone dan juga on kamera terlebih dahulu. Cek apakah suara saya masuk. Masuk, Kak. Oke. Perkenalkan, saya Toha dari Undip. Pertanyaan saya itu satu aja. Tentang lombanya kan tentang pengelolaan aset perusahaan, itu kan pasti tujuannya buat investasi, nilai investasi itu sendiri. Nah, saya mau nanya alur pikir untuk penentuan tema atau isi dari esainya itu sendiri. Itu penentuan menurut pembicara tadi. Itu cara penentuan alur pikirnya, penentuan value of investment dulu, terus ke inovasi atau ide, atau idenya dulu, baru nanti urusan investasinya belakangan. Udah, sekian. Baik, dipersilakan kepada Kak Rozikin untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya menarik ya. Jadi mungkin menurut saya adalah terkait value-nya itu sendiri. Kira-kira apa sih yang ingin teman-teman tonjolkan atau misalnya kelebihan yang ingin teman-teman tawarkan terkait inovasi tersebut. Baru nanti teman-teman kira-kira apa bahas terkait misalnya implementasi seperti apa, terus kemudian investasinya seperti apa dan sebagainya untuk teman-teman bahas. Dan ini akan menjadi mungkin teman-teman akan lebih detail terkait pemaparan isinya, terkait gagasan teman-teman seperti itu dari saya. Apakah terjawab? Mohon maaf, tadi lebih berarti penentuan value of investment-nya terlebih dahulu gitu, baru idenya menyusul gitu. Iya benar, kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Toha, dan mungkin akan kita batasi sekitar 2 pertanyaan lagi ya teman-teman, karena ini sudah banyak, dan barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih jauh terkait dengan teknis ataupun substansi esai bisa ditanyakan ke IG Science Hunter Indonesia ya, karena mungkin besok pagi kita akan membuka lagi open Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait mekanisme pendaftaran atau barangkali ingin bertanya juga terkait dengan sistematika penulisan esai. Jangan lupa ya teman-teman untuk follow Science Hunter Indonesia. Oke, baik. Penanya berikutnya dari Kak Eka Fabela Melviansyah. Dipersilakan untuk on microphone terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya untuk bertanya. Terkait lomba esai yang diadakan oleh HKI ini kan kita disuruh untuk mengimplementasikan secara langsung atau seakan-akan kita telah memberikan inovasi kita secara langsung. Nah, menurut Kakak, terkait data-data yang bisa kita ambil, kan kita harus berdasarkan data yang valid nih. Nah, menurut Kakak, apakah kita harus survei secara langsung, ataupun kita bisa dapat data-data itu dari jurnal-jurnal, ataupun dari web-web yang ada di Google? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Eka. Dipersilakan kepada Kak Omet untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya, berarti kayaknya penanyanya udah ikut webinar sebelumnya juga ya untuk series pertama. Nah, jadi kan untuk gagasan yang akan dibawakan kan kayak seakan-akan kita mengimplementasikan secara langsung. Terus apakah kita harus survei secara langsung dulu atau kita boleh menggunakan data-data yang ada di internet aja? Jadi dua-duanya boleh, itu boleh banget. Kalau misalnya kita mau survei secara langsung juga kan, berarti itu kayak effortnya seorang penulis kan, itu boleh banget, nggak ada ruginya kok. Jadi kalau misalnya survei secara langsung, misalnya kita mau nyari data tentang A, terus kita membutuhkan untuk bertanya ke institusi A, terus kita memiliki kesempatan atau kita
kita punya kesempatan gitu untuk bertanya langsung ke institusi tersebut, itu boleh banget, itu boleh. Nah, terus kalau misalnya kita nggak bisa, kita menggunakan atau memanfaatkan atau kita memaksimalkan data-data yang tersedia di internet juga boleh. Jadi dua-duanya boleh ya teman, untuk Eka. Jadi dan teman-teman semua mau memperkaya gagasannya seperti apa, itu dari pintar-pintarnya pribadi seseorang aja. Kayak gitu. Kalau misalnya merasa data-data di internet udah cukup, ya dan itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya mau survei secara langsung, kan nggak ada ruginya, bisa memperkaya wawasan, bisa menambah relasi dan lain-lain. Gitu. Opsional. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Eka. Dan selanjutnya mungkin akan saya bacakan ya Kak pertanyaan terakhir dari chat. Sebentar saya pilih pertanyaan dulu. Oh, ini Kak, dari Kak Azahra. Apabila saya membuat satu karya, namun karya tersebut membahas infrastruktur, energi, dan limbah, untuk subtema sendiri, apakah saya harus memilih salah satu subtema atau bisa mengirimkan satu karya tersebut dengan subtema yang berbeda? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Rozikin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya coba izin menjawab. Jadi dalam hal ini bisa memilih salah satu subtema yang ibaratnya komposisi terbesar itu misalnya masuk ke infrastruktur, misalnya komposisi terbesar, atau misalnya masuk ke limbah, atau misalnya masuk ke energi. Jadi bisa disesuaikan sama penulis masing-masing, kira-kira ini persentase subtemanya ini lebih kemana menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Nanti misalnya dari juri sendiri nanti yang akan misalnya menilai, oh ternyata ini masuk ke semua subtema dalam hal ini tersebut seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman, oh ternyata ini masuk subtema infrastruktur, masuk inovasi, masuk energi, masuk limbah dan sebagainya, teman-teman masukin ketiga-tiga subtema itu jangan sampai. Jadi kan ibaratnya double ya, double karya seperti itu. Jadi pilih salah satu subtema yang paling komposisi terbesar dari idenya teman-teman, seperti pesan dari saya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab. Dan berikutnya mungkin bisa... Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak. Sebenarnya teman-teman masih sangat penasaran nih. Dipersilahkan untuk Kak Rifki Satya, apa bisa on microphone? Baik, terima kasih kesempatan. Sebelumnya saya Rifki Satya dari Manisan Cendekia Pekalongan. Saya baru di dalam hal esai karya ilmiah. Sejujurnya saya ingin bertanya pada kakak dua pertanyaan. Adakah rekomendasi dari kakak untuk mencari sumber permasalahan di sebuah daerah yang memiliki aset kakak? Karena ada juga batasan-batasan saat kita mengutip dari website, biasanya tidak bisa, apabila website seperti website berita, seperti kumparan atau segala macam, itu nggak bisa di-input di karya ilmiah karena bukan sebuah karya ilmiah. Lalu menurut kakak, bagaimana baiknya kalau misalkan kita ada di suatu posisi di saat kita bingung, di mana saat kita memilih topik, maksudnya sub bidang di sini, namun di daerahnya itu sendiri malah nggak ada permasalahan di topik yang kita minati, ataupun sebaliknya, kita milih suatu daerah, cuman kita nggak sesuai sama permasalahannya. Itu menurut kakak gimana kak baiknya buat mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, dipersilakan mungkin Kak Rozikin untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya coba izin jawab yang pertama dulu. Yang pertama untuk mencari sumber referensi itu sendiri ya. Misalnya mungkin teman-teman di sini bisa mensiasati dengan misalnya cek website-website terkait pemerintahan, misalnya misalnya dari daerah tertentu, dari daerah A. Teman-teman misalnya mungkin cek di website pemerintahan tersebut, atau misalnya dari website BPS, atau misalnya kementeri apa terkait pengolahan data dan sebagainya, teman-teman bisa cari terkait apa data-data tersebut, dan mungkin ada di situ tersebut ada, ataupun misalnya terkait laporan akhir tahun dari daerah-daerah tersebut, siapa tahu ada. Jadi tentunya dari data-data tersebut tentunya dapat teman-teman kembangkan ke referensi yang teman-teman buat. Terus tadi pertanyaan yang kedua terkait inovasi terkait hal tersebut ya. Misalnya teman-teman di sini punya inovasi tapi ternyata di daerah tersebut tidak ada subtema yang sesuai inovasi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ini dapat arahkan atau misalnya kembangkan kira-kira yang bisa agak menyerempet ibaratnya terkait subtema yang ada di daerah tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya teman-teman
dapat menselaraskan terkait inovasi yang teman-teman buat, atau misalnya tadi kira-kira apa yang perlu misalnya teman-teman tambahkan terkait inovasi ini agar bisa masuk ke subtema tersebut, atau kira-kira teman-teman cari lagi kira-kira terkait entah misalnya kondisi daerah mungkin yang teman-teman mungkin secara besarnya belum terlihat, tapi pas teman-teman mendetail lihat geografisnya, mengobservasi langsung, ternyata itu masih bisa dilakukan walaupun mungkin hal kecil, tapi itu akan menjadi suatu solusi yang teman-teman berikan seperti itu. Jadi lihat dari perspektif-perspektif yang kira-kira teman-teman tuh belum cari atau belum teman-teman dapatkan, seperti itu kalau dari saya seperti itu. Apakah terjawab? Oh, berarti tadi yang di pertanyaan kedua itu lebih ke mencari lagi gitu Kak, atau malah ke mencari hubungan dengan masalah di daerah tersebut gitu Pak, gimana Kak? Maaf kurang Kak. Oke, baik. Jadi mencari hubungannya tadi, menselaraskan kira-kira apa yang kira-kira dapat diselesaikan. Misalnya teman-teman tadi dari kacamata teman-teman misalnya ini nggak dapat sama sekali, tapi teman-teman coba tadi diskusi sama teman kira-kira atau mengobservasi langsung atau misalnya baca berita, baca YouTube, kira-kira apakah memang belum ada sama sekali. Jadi teman-teman bisa telah lagi dari perspektif-perspektif lain, entah dari sosialnya atau misalnya dari apa infrastrukturnya, dari pengolahan limbahnya, dari berbagai macam kacamata seperti itu. Apakah terjawab? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, sudah terjawab ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah sangat antusias ya untuk bertanya. Sudah lebih dari 10 penanya nih kakak-kakak tadi aku hitung. Semoga dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh kedua pemateri kita ini bisa menjadikan motivasi ya teman-teman untuk bisa segera mendaftar esai gitu, HK National Essay Competition. Nah, bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk bisa bertanya kepada kedua materi kita. Nah, ini dipersilakan untuk DM ke IG kakak ada Kak Omet dan juga Kak Nur Hidayatul. Silakan untuk di-follow ya teman-teman, barangkali nanti ingin sharing section lebih jauh bisa melalui via DM Instagram. Baik, sebelum mengakhiri acara saya akan sedikit membacakan kesimpulan dari paparan materi yang disampaikan oleh Kak Omet dan juga Kak Rozikin. Yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Kak Omet bahwa esai ini merupakan sebuah tulisan ilmiah dan merupakan karya non-fiksi. Isinya adalah pandangan penulis terhadap sebuah permasalahan atau hal. Isi dari esai sendiri adalah 70% opini dan 30% fakta. Akan lebih banyak opini penulis daripada fakta. Isinya ini boleh kalimat argumentatif atau persuasif yang dikuatkan oleh data dan juga fakta. Sistematika atau struktur esai terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan juga penutup. Pendahuluan isinya adalah latar belakang, tujuan gagasan esai dan juga dasar teori. Isi terdiri dari dasar teori, metode, dan juga pembahasan. Penutup terdiri dari kesimpulan, rekomendasi, harapan penulis. Lalu tahapan riset dan inovasi terdiri dari ideation, evaluation, development, dan juga marketing target. Proses kreatif ini mengalir melalui 5 tahap, diantaranya yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi, verifikasi, dan juga aplikasi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Omet dan juga Kak Rozikin. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dapat digunakan menjadi bekal untuk menulis esai. Semoga juga teman-teman bisa mendapatkan kebermanfaatan juga dengan adanya webinar series kedua ini. Nanti terkait dengan recording ataupun PowerPoint akan diinfokan lebih lanjut oleh teman-teman panitia di grup ya teman-teman. Sekali lagi juga saya ingin reminder teman-teman untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Jangan sampai salah nama ya teman-teman, karena ini berkaitan juga dengan e-sertifikat yang akan dikirimkan oleh panitia kepada emailnya teman-teman. Oke, sebelum acara benar-benar ditutup, saya izin teman-teman untuk bisa on kamera terlebih dahulu, karena saat lagi akan ada sesi dokumentasi. Silakan teman-teman untuk on kamera terlebih dahulu. Oke, ada banyak banget slide ya, ada 12 slide, Masya Allah. Oke, slide pertama terlebih dahulu, teman-teman bisa tersenyum dan mengeluarkan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat, jangan lupa on kamera teman-teman, tersenyum. 1, 2, 3. Oke, slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3.
Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide terakhir, teman-teman, slide ke-11, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk hadir dalam workshop series kedua HK Expert Top National Essay Competition. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa yang telah memberikan informasi dan juga materi yang sangat luar biasa untuk bisa bermanfaat gitu menjadi bekal teman-teman dalam menulis esai. Dan saya ingatkan pula teman-teman jangan lupa untuk mengikuti lomba National Essay Competition yang diadakan oleh HK Expert Talk dan juga berkolaborasi dengan SAI. Ingat ya teman-teman, deadline penutupan pendaftaran H-9, yaitu pada tanggal 31 Oktober pukul 23.59. Jadi segera daftarkan dirimu dan jadilah pemenang best of the best yang akan trip ke 3 negara selama kurang lebih 6 hari 5 malam. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga semua. Sama Kak. Terima kasih Kak. Jangan lupa isi absensi ya.